Selamat pagi, kita jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 6 November 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Ayat firman Tuhan berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagi kamu." Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus mengingatkan kepada kita betapa besar kasih Allah kepada kita umat Tuhan, sehingga Dia memberi suatu pernyataan bahwa kita bisa minta apa saja. Kita bisa cari, kita bisa mengetuk pintunya. Dia selalu siap untuk menjawab kehidupan kita. Kita bersyukur dari ayat-ayat ini mengajar kepada kita sebagai orang percaya untuk tahu bagaimana kebaikan Allah bagi kehidupan kita. Tapi sayang seringkali kita memiliki konsep yang jauh berbeda dari kehendak Allah, dari isi hati Allah. Kita ingin selalu kita dapat tanpa minta. Kita ingin selalu tersedia tanpa kita memberitahukan apa yang kita butuhkan. Tuhan ingin kita menemukan apa yang kurang pada diri kita, apa yang penting pada diri kita, yang kita tidak punya, untuk kita minta, kita cari, dan kita mengetuk. Oleh sebab itu kita melihat bahwa ternyata keberhasilan tidak jauh dari kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Yesus, Dia sudah mengingatkan ada banyak cara untuk menerima berkat, menerima pertolongan, yaitu dengan meminta, dengan mencari, dan mengetuk. Pertama Dia katakan, mintalah. Ini adalah suatu pernyataan di mana kita bebas meminta kepadanya, mengutarakan kepadanya sebagai seorang yang tidak sanggup meminta kepada yang sanggup untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Yesus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa permintaan kita tidak terbatas hanya untuk apa yang kita akan makan, minum, dan pakai. Tapi kita bisa minta banyak hal yang Allah mau sediakan buat kehidupan kita. Dalam buku Filipi pasal yang keempat, ayat firman Tuhan itu dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita bisa minta kepada Tuhan, yaitu hal-hal yang tidak bisa dibatasi dengan kemampuan kita. Sebab itu dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 19, dikatakan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus." Kita menjumpai di saat kita meminta, maka kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu keberadaan kita dan Allah yang selalu peduli dengan kehidupan kita. Sebab itu dikatakan, mintalah, maka kamu akan diberi. Ada banyak orang meminta di dalam Alkitab. Musa pernah meminta Tuhan berjalan bersama mereka supaya mereka boleh berjalan sampai ke tanah perjanjian. Salomo pernah minta untuk diberikan hikmat, dan Tuhan memberikan hikmat kepadanya sehingga dia dapat mengambil keputusan dan banyak hal yang dia bisa kerjakan. Kita melihat ada banyak orang-orang yang di dalam Alkitab meminta dan Tuhan kita menjawab. Sebab itu kita melihat bahwa kunci keberhasilan yaitu kita meminta. Seringkali kita tidak malu meminta kepada sesama manusia. Kita tidak minta
tidak malu meminta kepada orang yang mungkin baru kita kenal. Tapi Tuhan yang sangat mengenal kita seringkali tidak meminta karena kita memiliki konsep yang salah tentang segala kemampuan dan kekuatan Allah. Hal yang kedua yang diingatkan, carilah. Hal ini mengajar kepada saya dan saudara berusaha. Mencari itu adalah pekerjaan yang kita harus kerjakan, dan itu adalah usaha kerja keras kita. Nah, firman Tuhan katakan minta keberhasilan bukan berarti diam, tetapi cari. Kita sudah minta dan kita perlu cari. Karena Alkitab katakan Allah kita adalah Allah yang tahu apa yang kita butuhkan dan Dia menyediakan yang kita perlukan. Sebab itu kita perlu cari, kita perlu berusaha, kita tidak boleh diam, kita tidak boleh pasif sebagai orang percaya. Ada begitu banyak ayat dalam Alkitab mengingatkan kepada kita. Ada banyak hal yang kita perlu cari. Di antaranya hal yang penting, kita perlu juga mencari Dia, mencari wajah Tuhan senantiasa. Itu usaha kita. Itu hal yang perlu kita kerjakan. Karena itu usaha yang kita harus buat. Sehingga kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Hal yang ketiga, dikatakan ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita menemukan bagaimana upaya-upaya yang kita kerjakan dari meminta, dari mencari, maka ini merupakan langkah terakhir. Ketuklah pintu. Jangan putus asa. Orang mengetuk pintu adalah orang yang siap menunggu jawaban. Orang yang menunggu jawaban untuk pintu itu dibukakan. Sebab itu, langkah yang ketiga dikatakan ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita sebagai orang percaya tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh putus asa dengan situasi kondisi yang ada. Kita sudah minta, kita sudah mencari, tapi tetaplah mengetuk. Supaya kita melihat apa yang kita butuhkan, kita memperoleh jawaban dari Tuhan. Sebab itu mari, di hari yang baru ini, kita diingatkan, minta, cari, dan ketuk. Kita minta, kita berusaha, dan kita bersabar. Mengetuk perlu sabar. Mengetuk pintu perlu dengan kesabaran. Dan hal itulah yang membuat Yesus mengingatkan, engkau bisa mendapatkan apa yang kau minta. Engkau bisa mendapatkan apa yang engkau cari. Engkau bisa memperoleh apa yang engkau butuhkan melalui mengetuk pintu. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini kami menemukan Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kami menemukan Engkau Allah yang penuh dengan segala kemampuan. Namun Engkau bukan Allah yang bekerja sembarangan. Engkau mau mengajar kami dan melatih kami untuk meminta kepadamu dan untuk berusaha mencari apa yang kami butuhkan. Serta kami diajar untuk sabar seperti orang yang mengetuk pintu, menunggu jawaban, menanti pintu dibuka. Sebab itu Bapa, kembali kami bawa kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan selalu mau memberi kesempatan bagi kami untuk meminta agar kami mendapatkan, untuk mencari agar kami memperoleh apa yang kami cari, dan mengetuk supaya pintu dibukakan bagi kami. Sebab itu bagi yang bekerja, bagi yang berbisnis, maupun yang berkuliah atau sekolah, juga yang akan tinggal di rumah, Tuhan tolong kami Bapa, supaya kami mengerti bahwa Engkau selalu merencanakan yang terbaik bagi kami. Engkau menyediakan kesempatan-kesempatan yang baik bagi kami, untuk kami menikmati hasil,
menikmati pertolongan, menikmati jawaban dari Tuhan. Sebab itu kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan bekerja melalui kehidupan ini, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru, dengan semua berkat yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Sebab itu kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari kita doa puasa bersama. Dimulaikan pada jam 1 siang. Ibu bapak dapat lakukannya di rumah masing-masing atau ikut bergabung di ruangan Alfa Omega. Tuhan Yesus memberkati kita.